yang sudah menginstall tracker, pastikan di laptop atau di komputer Bapak Ibu sudah ada folder contohnya. Yaitu kalau bawaannya kalau tidak diubah path-nya gitu ketika menginstall itu bawaannya itu akan ada di dokumen atau di My Dokumen. Ini sudah terlihat ya di komputer saya. Di dokumen ini ada folder-folder aplikasi yang sudah terinstall. Misalnya ada Adobe, ada AirDroid, ada Bandicam, ada Arduino. Tergantung dari aplikasi yang ada di komputer masing-masing. Kalau sudah menginstall tracker, maka di bawah kan T ya, huruf T, ada folder tracker. Ada folder tracker, di dalamnya itu ada dua folder, yaitu eksperimen, ini file-file TRK ya, file hasil analisis, banyak sekali contoh-contohnya. Dan ada video, itu video-video bawaan trackernya. Nah, silakan dicek dulu bagi yang sudah menginstall, adakah folder ini di dokumennya. Silakan cek. Nah, bagi yang belum menginstall, maka saya akan berikan linknya. Saya akan berikan linknya di WA Group, Bapak Ibu. Oke, saya stop share dulu. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Di WA Group saya sudah memberikan link bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload installernya. Nah, ke sini ya. Masuk ke sini. Oke, Bu Nida, raise hand. Silakan Bu, ada yang ingin disampaikan? Iya, Bapak izin bertanya. Eh, saya sih sebelumnya sebetulnya sudah pernah menggunakan tracker, tapi Ya, tidak untuk belum di kelas ya, Pak belum ya. di kelas, baru mencoba-coba ya. Ya, cuman setahu saya kan ini harus harus diinstal ya, Pak ya. Hmm, Sementara misalnya kayak sekarang posisi saya kan tidak pakai menggunakan laptop ya, Pak ya, hanya hmm, menggunakan Chromebook. Nah, apakah ada Chromebook. Ya, webnya gimana? ya, Soalnya ya. kan kalau Sip. Chromebook Ya, dari pemerintah kan nggak bisa install ya. aplikasi apapun, Pak. Nah, Baik, gitu mungkin. baik. Terima Aman. kasih. Untuk yang Chromebook, Bapak Ibu tidak usah menginstall, cukup buka saja web browsernya pakai Chrome, pakai Chrome. Web browsernya silakan buka pakai Chrome gitu ya. Nah, ini pakai Chrome saya coba buka. Ini saya buka pakai Chrome. Nah, kemudian kita cari tracker online. Tapi sebelumnya ya, tunggu dulu yang Chromebook. Saya akan mendemokan dulu bagi yang menggunakan Windows. Menggunakan Windows, ya tentu tinggal diklik Windows saja di sini ya. Klik Windows. Untuk yang Chromebook tahan dulu. Nah, ini enam tracker versi 6.3.3 ya untuk Windows X64 installer. Tinggal disimpan. Tinggal disimpan. Oke. Nah, bagi yang menggunakan Chromebook, maka tidak usah menginstall, tapi harus kuat internetnya. Jadi membuka trackernya secara online. Tinggal diklik ini, Bu. Sama linknya ya. Link yang tadi dibuka pakai browser Chromebook misalnya.
pakai browser Chrome, Bu Nida. Bisa buka Chrome. Oh iya Pak. Nah, Ya. buka Chrome, kemudian tadi linknya dikopikan saja. Link Oh yang ya, tadi ya. Kemudian ada tracker online di sini. iya iya iya. Ada tracker online, tinggal klik tracker online. Iya. Nah, jadi tinggal pakai, tapi harus kuat internetnya. Oh iya, siap Pak. Ya. Nah, ini ya, tinggal tunggu. Oke. Soalnya kendalanya gitu Pak, Hmm, kalau misalnya di sekolah pakai apa laptop pun ya hanya Chromebook gitu, saya iya, belum iya. tahu apa misalnya gitu. Iya, bisa aman untuk tracker ini aman. Oke, baik Bapak. Begitupun dengan pet juga kan, yang penting buka di Chrome saja. Di Chrome buka website Pet Colorado yang masuk bisa juga. Oke, silakan mendownload dulu Bapak Ibu yang menggunakan Windows. Nah, kemudian diinstalkan ya, diinstalkan. Nah, silakan diinstalkan. Nah, kemudian silakan kalau ada kendala ketika menginstall, tinggal didiskusikan saja. Yang sudah menginstall tadi Bu Epa, Bu Rosi ya. Bu Epa ada ininya, ada folder trackernya di dokumen? Ada Pak. Ada dengan video dan eksperimen ya di dalamnya. Oke, aman berarti. Karena itu kalau menginstallnya tergesa-gesa, tidak terchecklist include video dan eksperimen. Akhirnya kosong foldernya. Jadi tidak ada video bawaan. Aman Pak, misalkan. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang menyusul sekarang menginstalnya, bagi yang sudah menginstal, silakan kasih jempol ya. Reaksinya, kasih jempol. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Adi. Ketika mau install, don't run. Wah, tidak usah mematikan antivirus, tapi pilih ini di pojok bawah kiri kalau nggak salah. Itu ada tombol apa di sana. Nanti diklik install anyway nantinya. Install anyway, nah bisa langsung menginstal. Oh, more info betul. Bu Tasya, terima kasih nih sudah memberikan solusi ya. Luar biasa nih. Ada more info, nanti tinggal di run anyway atau install anyway. Tidak usah mematikan antivirusnya. Bahaya ya karena online. Bapak Ibu juga sambil online. Oke. Jangan lupa ketika menginstall di checklist termasuk video dan eksperimennya. Di checklist baru next. Sudah tuntaskah menginstalnya? Oke, menyusul ya. Oke, nggak apa-apa kalau begitu, Bapak Ibu. Bagi yang tuntas menginstal, alhamdulillah. Bagi yang belum, tidak apa-apa, nanti saja di waktu senggang menginstalnya gitu dituntaskan. Nah, sekarang saya akan coba mendemokan dulu penggunaan trackernya. Bagi yang sudah pernah, ini anggap refreshing. Bagi yang belum, ini peluang untuk berkenalan lebih intens, lebih detail terkait dengan penggunaan aplikasi tracker ini. Dan mari kita resapi seperti apa manfaatnya.
gitu ya. Kalau masih dianggap ribet, tinggalkan karena mempersulit gitu. Tapi kalau ini ternyata peluangnya bagus nih, bisa lebih membantu siswa, coba pakai. Tapi harus dengan persiapan yang matang tentunya. Oke, Bapak Ibu masih melihat ini ya, melihat share screen dari saya ya. Belum stop share ini. Ada Pak. Ada ya. Oke, saya akan coba buka yang versi terinstall. Jadi lebih ringan karena sudah terinstall di komputer. Nah, kalau di saya ini sudah disematkan di apa nih namanya pita yang di bawah ini? Taskbar ya, taskbar. Untuk memudahkan ini kalau sudah disematkan di sini ketika saya perlu membuka tracker tinggal diklik ini. Simbol ini. Di Bapak Ibu belum ada. Nah, kalau belum ada, caranya begini, tinggal di-search saja di sini. Di-search di sini, kalau sudah terinstall, tinggal di-search. Nanti akan ada di komputernya. Tracker. Nah, ini kan tracker. Nah, tinggal di klik kanan saja. Klik kanan, pin to taskbar. Kalau saya unpin karena sudah dipin. Jadi search dulu di sini tracker, nanti muncul tracker seperti ini. Nanti pin to taskbar. Nanti akan muncul icon di sini. Kalau sudah tinggal diklik saja sekali. Klik sekali, tunggu. Jangan berkali-kali karena berat nih aplikasinya. Ini bukannya lama. Nah, Bapak Ibu versi 632 saya 633 ya, saya masih 632. Tapi tidak apa-apa. Tidak terlalu banyak perubahan. Nah, ini ya apa namanya? Area kerjanya. Nanti saja di upgrade-nya. Oke. Kemudian saya akan menggunakan dulu video contoh. Karena belum membuat rekaman video fenomena gerak sendiri. Nah, caranya tadi ya, tinggal dibuka di foldernya. Tadi di dokumen. Di dokumen, nanti ada folder tracker, nanti ada folder video. Saya pilih yang ball toss out MP4. Nah, seperti ini. Jadi tracker ini baru kita bisa gunakan kalau file yang akan kita analisis dalam format video MP4 misalnya. Dalam format video. Oke. Nah, karena formatnya video, ini ada fasilitas seperti pemutar video ya, ada play di sini. Kemudian ada apa ini rewind ya untuk mengembalikan ke posisi awal gitu ya. Kita coba play. Nah, itu kan gerak parabola dilempar ya. Jadi semudah itu. Jadi gerak itu kan sebetulnya fenomena yang sederhana. Tinggal dilempar, didorong, ditarik, jadi gerak gitu ya. Yang nyata fenomenanya, tapi memang sangat sulit untuk mengukur waktunya. Bayangkan Bapak Ibu, coba ukur waktu untuk setiap saat. Misalnya ketika di sini, ya. Ketika di sini jaraknya berapa dari sumbu X, waktunya berapa. Ketika di sini mungkin tidak menggunakan penggaris dan stopwatch untuk gerak parabola, untuk praktikum. Pakai ticker timer pun tidak mungkin. Kan tidak mungkin dikaitkan pita ticker timernya ke bola itu ya. Cuma dilempar. Sangat sulit untuk praktikum gerak parabola ya, Bapak Ibu. Nah, tapi sekarang kita bisa melakukan praktikum gerak parabola. Anaknya itu dalam kelompok tinggal berbagi tugas. Ada yang pegang HP, menggunakan kameranya untuk merekam. Ada yang melemparnya gitu ya. Nah, sebagian lagi membantu. Nah, seperti ini membuat videonya. Oke, kita bisa kembalikan lagi. Nah, rekaman ini dimulai ketika bolanya ini belum bergerak. Artinya ada frame-frame di awal yang memang nanti akan kita buang. Ini kan frame di awal ini, frame ke-1 tidak berguna. Frame kedua masih ke bawah, itu mengayun ke bawah. Terus tidak berguna. Baru di sini bergunanya. Di frame keberapa? Ada di frame ke-9. Nah, kita set saja.
video ini kita akan pakai mulai dari frame ke-9. Tinggal diklik kanan, set start frame-nya ke-9. Nah, kemudian lanjut seperti ini. Nanti untuk yang akhirnya kita lihat, belum kita set. Langkah berikutnya, gerak ini dalam fisika akan mudah dianalisis kalau ada titik acuannya ya, berupa koordinat. Kita menggunakan koordinat kartesius di sini. Oh ya, untuk penunjuk pointernya terlihat Bapak Ibu, ini penunjuk putih. Mouse saya terlihat tidak? Terlihat ya. Nah, saya klik ini untuk mengaktifkan titik acuannya atau koordinat kartesiusnya. Nah, seperti ini koordinatnya. Ini ada tanda strip kecil. Ini menandakan bahwa sumbu yang di sini adalah sumbu X positif. Karena sumbu ini akan bisa diputar. Bisa diubah arahnya. Walaupun seperti ini, ke atas, karena ada tanda stripnya yang ini, maka ini masih berlaku sebagai sumbu X positif. Ke bawah sumbu X negatif. Berarti ke kiri sumbu Y positif. Ke kanan sumbu Y negatif. Tapi ini kan membingungkan. Tidak lazim. Maka sebaiknya sumbu X positifnya kita posisikan di kanan. Seperti ini. Di kanan. Oke. Kita nolkan dulu. Oke. Nah ini ke kanan ya. Kemudian ketika menggunakan tracker, alangkah baiknya Bapak Ibu menggunakan mouse eksternal untuk mempermudah kerjanya. Karena dengan scroll pada mouse, scroll ke depan itu memperbesar. Scroll ke belakang memperkecil. Untuk memindahkan tinggal di drag saja. Dari asalnya panah menjadi telunjuk seperti ini. Diklik kiri, ditahan klik kirinya, tinggal digeser. Posisikan di posisi awal benda sebelum bergerak. Kalau kurang yakin seberapa presisi, tinggal di scroll ke depan, digeser lagi. Scroll ke depan, ini sudah di tengah ya bolanya ya. 0,0-nya ada di tengah bola. Scroll lagi ke belakang untuk memperkecil lagi. Jadi di sini mulai geraknya, bukan di sini. Tadi kan masih bolanya masih digenggam oleh tangan dan masih mengayun tangannya. Jadi kita buang frame awal. Ada 9 frame yang dibuang, 8 frame yang dibuang. Nah, kemudian kita lihat sampai di mana nih gerakannya. Oke, terlalu jauh ya, terlalu cepat. Kita geserkan menggunakan ini. Nah, kelebihan ya. Nah, sampai sini. Ini kita set yang sebelah sini. Set end frame di slide ke 25. Yang kita coba lagi gerakan. Kita kembalikan lagi. Kita play. Nah, seperti itu gerakannya. Angka 1 yang warna merah ini, Bapak Ibu, menunjukkan gerakannya per frame. Frame ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ada kalanya komputer HP yang kameranya memiliki resolusi tinggi, ketika merekam itu hasilnya sangat padat frame-nya, jadi capek gitu ya, capek per frame itu capek padat. Ini bisa kita ubah, misalnya jaraknya 10, jaraknya 5, misalnya saya ganti jaraknya 3, jadi ini lompat 3 frame. Akibatnya apa? Makin sedikit titiknya. Hanya berapa titik di sini. Tapi kalau ini 1 frame, tidak ada frame yang dibuang. Banyak detailnya. Tapi ini kan videonya tidak terlalu padat ya titiknya. Jadi saya cukup di 1 frame. Oh, ini kurang ya. Belum nyampe. Oke. Saya geserkan saja. Bentar. Nah, di sini ya harusnya ya. Di slider ke-25. Kita tergeser.
gitu ya. Jadi saya cukup pilih satu satu frame karena memang sedikit datanya. Sampai di sini clear Bapak Ibu. Jadi pertama saya melakukan pemilihan frame yang terpakai saja dengan set start frame dan set end frame. Sehingga frame pertama hilang dan frame terakhir itu jadi dibuang gitu ya. Tinggal yang dipakai yang tengahnya saja. Jadi tipsnya ketika merekam, on-kan saja sebelum bergerak. Baru dilempar, nanti ada frame yang dibuang. Setelah selesai pun biarkan dulu baru stop. Sehingga tidak kehilangan momen rekamannya. Lebih baik membuang daripada kehilangan gitu ya. Kehilangan frame yang pentingnya. Berikutnya, kita lakukan kalibrasi. Kita kan ingin mengukur waktu dan posisi ya. Untuk waktu, tracker tidak usah kita beritahu lagi detiknya itu. Karena file video ini di dalamnya sudah mengandung informasi tentang waktu. Karena ada frame rate. Nah, misalnya ada rekaman dengan menggunakan 60 frame per detik. Ada yang bocor ya. Sebentar kita cek dulu. Ini. Saya mute dulu. Ya, izin. Misalnya videonya itu memiliki kecepatannya 60 frame per detik. Ya, jadi kalau geraknya itu baru 3 frame, berarti 3 per 60 detik. Kalau sudah 120 frame, berarti sudah 2 detik. Jadi tracker secara otomatis dengan programnya ini sudah bisa menghitung waktu dengan presisi. Mengukur waktu dengan presisi. Tapi dimensi panjangnya ini tidak diketahui. Misalnya, panjang tangan ini dari pergelangan ke ujung jari berapa senti, tidak tahu tracker itu. Nanti akan sembarang menentukannya. Nah, supaya tidak sembarang, maka kita perlu melakukan kalibrasi. Caranya, di bagian sini tinggal diklik, new kalibrasi stick. Nah, dalam video ini sudah ada penanda atau marker berupa garis putih. Ini panjangnya 1 meter. Nah, tipsnya Bapak Ibu ketika merekam video, buatlah penanda misalnya dari lakban, 2 lakban, dan ukur jaraknya. Tidak mesti 1 meter, bisa 50 cm, bisa 30 cm, maka bebas. Nanti ketika mengkalibrasi, berikan nilai. Oke, mohon izin saya mute dulu ya, Pak Nopi dengan Bu Yuli. Oke, siap. Nah, kebetulan ini kan 1 meter, ini sudah 1 meter. Tapi kalau misalnya panjang reelnya itu 50 cm, tinggal diganti di sini. Berapa senti ya? 0,5 meter gitu ya, atau 50 cm, dan seterusnya. Oke, supaya presisi, maka saya perbesar lagi. Ini saya geserkan lagi pas di ujungnya. Begitupun yang bawah. Oke, selesai ya kalibrasinya. Nah, supaya tidak berubah lagi secara tidak sengaja, baik koordinat kartesius maupun kalibrasi, kita bisa kunci. Caranya, arahkan ke koordinat ini jadi telunjuk, kemudian klik kanan, kemudian di lock. Begitupun untuk yang kalibrasi sampai jadi telunjuk, kemudian klik kanan, lock. Oke, beres. Ini tidak akan bisa digeser lagi, sudah dikunci. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya, untuk waktu aman, tracker bisa membaca dari file videonya. Untuk jarak pun tracker sudah memperoleh informasi bahwa dari sini ke sini 1 meter, maka tangan ini perbandingannya. Dari sini ke sini perbandingan, dari sini ke sini perbandingannya. Jadi sudah presisi nanti jaraknya. Oke, berikutnya kita tracking atau mengambil nilai posisi X, Y, dan waktunya. Caranya tinggal klik track ini ya. Klik track ini. Oke, atau dari sini. Track, new, point mass. Track, new, point, titik masanya ya. Nah, sehingga muncul keterangan masa A. Ini bendanya benda A. Satu benda kan gitu ya. Di sini sudah siap grafiknya.
Ada X terhadap T, ada Y terhadap T. Gitu. Ini plotnya ya. Bisa 2 plot, bisa 3 plot. Kita coba yang 2 plot dulu saja. 2 grafik. Supaya tidak menghalangi, saya sembunyikan dulu koordinatnya dengan klik ini. Ini muncul, sembunyi gitu ya. Begitupun untuk kalibrasinya. Tapi tidak hilang, ini hanya menyembunyikan saja. Kemudian arahkan panahnya ke bola, kemudian tekan tombol Shift di keyboard. Tombol Shift di keyboard, kemudian tahan tombol Shift-nya, tinggal dilepas. Kemudian klik kiri. Nah, dapat 1 nih titiknya. Arahkan lagi, ini masih Shift-nya masih ditekan. Klik kiri lagi di bolanya, kejar lagi bolanya, klik kiri lagi, terus gitu. Terus. Ini mengambil data secara manual. Trackingnya manual. Ini satu-satu diklik. Di tracker ini ada juga automatic tracking. Tapi saya anjurkan tidak menggunakan automatic tracking. Cukup manual saja. Supaya ada terasa suasana mengambil data. Ini sedang mengukur waktu dengan posisi terhadap X dan posisi terhadap sumbu Y-nya. Nah, selesai ini seperti ini. Saya balikan lagi. Saya masukkan lagi koordinatnya. Saya jalankan. Jadi ini bukan simulasi. Ini real. Fenomena nyata, benda yang bergerak, berperabot pun direkam. Dapat ini datanya Bapak Ibu. Nih, grafik posisi benda terhadap sumbu X sepanjang waktu linear. Cocok nggak dengan teori di buku? Cocok tidak Bapak Ibu? Sepanjang sumbu X, ya, posisi terhadap sumbu X ini linear. Tambahannya linear ya Pak? Iya, grafiknya lurus. Tapi searah sumbu Y ini naik, turun, ya, melengkung. Melengkung. Jadi artinya ini terjadi perlambatan dan percepatan. Oke, sampai sini kan sudah dapat nih gambaran kualitatif mengenai geraknya. Oh, ada kedua gerak ya sepanjang sumbu X dan searah sumbu Y naik, turun. Ini kan terus ke sini. Ini konstan kecepatannya berarti ini GLB. Ini ada perlambatan dan ada percepatan berarti ini GLBB. Tidak sampai sini saja Bapak Ibu. Kita bisa melakukan analisis. Masalah yang disampaikan Bu Rosi kemarin bahwa anak-anak sulit menemukan persamaannya, kita coba jawab di sini. Kita cari persamaan geraknya. Pertama menggunakan dulu kurva pertama ya. Grafik X terhadap T atau posisi terhadap waktu. Kita klik kanan di sini. Klik kanan, analyze. Dapatlah ini data tool. Ini garis ini belum berupa grafik karena tidak muncul persamaan. Garis ini hanya menghubungkan antara titik terdekat, gitu ya. Jadi zigzag seperti ini ya. Maka kita hilangkan saja garisnya. Tapi kalau markernya jangan dihilangkan, ini kan titik datanya. Kemudian kita analisis di sini, klik analyze. Kurva Peter kita cari pendekatannya linear atau garis lurus. Nah, kalau ini kurvanya lurus, ada yang di atas kurva, ada yang di bawah kurva titiknya. Muncul persamaannya. X sama dengan A dikali T ditambah B. Cukup terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Kelihatan Pak, kelihatan Lihat. Pak. Oke, saya akan coba catat di sini. Kita coba whiteboard. Nah, ini saya minimize saja.
Jadi untuk grafik posisi X terhadap T ya. Ini T ya. Ini T, ini X ya posisinya. Nah, ketemu grafik seperti ini ya. Seperti ini, persamaannya adalah X sama dengan A dikali T ditambah B. Oke, ini ya biar tidak hilang catatannya. Berapa nilai A-nya? A besarnya, parameter A-nya itu adalah ada di sini. 1,69 plus minus 0,08. Berarti kalau saya singkat menjadi 1,7 ya. Jadi A-nya 1,7. A sama dengan 1,7. Clear Bapak Ibu ya dari sini ya? Jelas ya? Berapa B-nya? B-nya min 5 plus minus 4 kali 10 pangkat min 2. Min 2 itu kali 10 pangkat min 2. Berarti min 0,05 atau mendekati 0 ya. B-nya mendekati 0. B-nya mendekati 0. Clear Bapak Ibu? Nah, sekarang bagaimana cara menemukan persamaannya? Di kelas 10 awal ketika belajar fisika kan ada hakikat sains ya. Hakikat sains ada pengukuran sampai ke analisis dimensi ya. Nah, mari kita coba anak untuk melakukan analisis dimensi. Sekarang lihat X. X ini apa dalam fisika? Posisi ya? Posisi Atau jarak. Apa dimensinya? Apa dimensinya? L besar ya. L besar dalam siku ya? Ya. Dalam siku. Berarti saya tulis L besar dalam siku. L besar. Oke, sama dengan. Nah, A kan belum tahu dimensinya apa ya? Kalau T, apa dimensinya? T besar. T besar. T besar. Oke, ini T besar. T besar. Oke, T besar. Ditambah B nggak tahu kan? Nah, dalam matematika, setiap suku ini tentu harus memiliki satuan dan dimensi yang sama ya. Karena persamaan, kan? Betul. Nah, sementara ini suku yang di kiri, X ini dimensinya L. Maka suku yang di kanan, B ini dimensinya apa? Harus L juga. Iya. Harus L juga. Harus L juga. Nah, di sini, di yang tengah ini, kan harus dimensinya L ya. Tetapi di sini sudah ada dimensinya T. Maka ini harus apa dimensinya supaya menjadi L keseluruhannya? L per T. Oke, berarti ini L per T. Ya. L T. per T. Nah, kemudian anak-anak kita diajak untuk mengingat kembali besaran dan satuan. Besaran fisika apa yang satuannya dengan dimensi L per T? Kecepatan. Kecepatan. Berarti A ini kecepatan ya. Berarti A ini adalah V terhadap T kan fungsi waktu grafiknya. Ya. V sepanjang waktu kan. V sepanjang waktu ya. Gitu. Berarti X sama dengan V kali T. Nah, B ini dimensinya L. Berarti apa ini? Posisi juga ya. Posisi. Ya, itu apa? Awal berarti Posisi awal atau X0. 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 Dapatlah persamaannya. Berarti persamaan Dari sini. ya, betul. X atau XT ya. XT sama XT, dengan X0. iya. Sama dengan X0 V kali T ditambah VT ya. X0. Bukan V kali T tapi V dengan fungsi T ya. V Oh iya. fungsi T ya. V fungsi T atau V saja juga boleh. Dikali T ya. Iya. Dikali T ditambah V
X0. X0. Dapat satu persamaan dari grafik X per T. Cetak persamaannya. X0 bisa 0 gitu ya, tergantung dari posisi awalnya. Di sini kan B-nya 0 ya, berarti X0-nya 0. Berapa VT-nya? Berapa kecepatannya? Berapa kecepatannya ini? Ya. Gantung waktunya. Berapa nilai kecepatannya? Kan ada di sini parameternya. 1,7. Kan A ini ya, 1,7. 1,7 meter per sekon. per sekon. Ketemu dari grafik ini, dari tracker. Itu real. Kan tidak mungkin mengukur langsung gerak tersebut. Ini real, 1,7. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya akan kembali ke trackernya. Sekarang kita lihat grafik yang kedua. Oke, ada yang bocor ini, mohon di-mute dulu. Oke, sekarang grafik yang kedua. Sama, klik kanan saja di sini. Klik kanan, analyze. Nah, grafik yang kedua, ini yang sebelumnya kan dihilangkan dulu ya. Yang ini nih, marker yang sebelumnya dihilangkan dulu. Ini garisnya pun dihilangkan dulu. Hilangkan dulu. Kita fitting parabola, fittingnya. Nah, ini parabola. Dapat persamaan ini. Nah, kita catat lagi. Nah, kita ke grafik yang kedua. Grafik yang kedua itu adalah YT ya. Nah, YT. Oke, grafiknya kan gini ya. Gitu kan grafiknya ya, YT grafiknya gitu. Persamaannya ini kan. Y sama dengan A besar ya, dikali T kuadrat. Yang ini Bapak Ibu. Ditambah B. Dari mana persamaan ini? Ini persamaan matematika. Ketika muncul kurva, maka ada persamaan kurvanya gitu ya. Ini matematika, belum ke fisikanya. B dikali T ditambah C. Berapa A besarnya? Negatif 4,6 ya. Ini A besarnya. Oke, sebentar saya geserkan dulu. Gimana caranya ya? Cara menggeserkannya lupa saya. Mode Tulis tangan, Pak. tulis tangan yang mana ya? Di mana nih? Oh, diketumpuk dengan ini. Iya. Ketumpuk dengan nah ini. Terima kasih Bu. Nah gitu ya, digeser dulu ya. Oke, kemudian ink-nya diaktifkan kembali. Oke, A-nya berapa? A-nya dihapus dulu. Negatif 4,62 plus minus 0,02. Atau saya singkat menjadi negatif 4,6 ya. Negatif 4,6. Belum tahu apa caranya itu ya. Karena belum mengisi dimensi. Berapa nilai B-nya? 2,49. Ya, atau 2,5 ya. Saya singkat saja. 2,5 Pak. 2,5. Belum tahu satuannya apa. C-nya berapa? 2. 2 kali 10 pangkat min 3. 3. Berarti 0,002. Atau mendekati 0 ya. Mendekati 0 ya. Mendekati 0. 0,002 ya. Mendekati 0.
Nah, Y ini apa dimensinya? L. Ya, siap. Ini L. Jelas Bapak Ibu ya? Ini L dimensinya. Kalau A kita lewat dulu. T apa dimensinya? Time, waktu. Waktu, berarti T kuadrat ini ya. Kuadrat. T kuadrat. Oke. Ini T kuadrat. B kita lewat dulu. Ini T ya. Ini dimensinya T. Nah, karena di sebelah kiri itu L dimensinya, maka yang C juga ini dimensinya L. L juga. Dimensinya L juga. Nah, tinggal ini A. Ini supaya jadi L, A-nya dimensinya apa? L per T kuadrat. Siap. Percepatan ya Pak, berarti A. Iya. Ini seolah-olah seperti dimensi percepatan. Tapi nanti disabar dulu ya. L per T kuadrat. Oke. Kalau yang ini? L per T. L Per T. per T. Oke. Nah, berarti ini Y0 ya. Berarti Y sama dengan A-nya masih tetap A. A dikali T kuadrat ditambah B ini L per T. Apa itu? Berarti kecepatan. Kecepatan. Ya, I. kecepatan. Ini searah sumbu Y ya. V0 Y ya. Percepatan awal searah sumbu Y. Dikali T ditambah C-nya posisi awal. Y0. Y0. Oke. Berapa pi 0 Y-nya atau kecepatan awalnya? Kalau yang di PET itu kan ada diatur berapa kecepatan awal untuk ditembakkan gitu ya. Nah, berapa di sini pi 0 Y-nya nilainya? 2,5 tadi. Ya, 2,5 betul. 2,5. Sekarang sudah tahu satuannya. Meter per sekon. Oke, tapi ini sabar dulu yang A ya. Saya akan balik lagi ke trackernya. Nah, saya bisa tambahkan plot yang ketiga. Plot yang ketiga yaitu VY. Karena kan berubah ya kalau Pi searah sumbu Y-nya. Kecepatan searah sumbu Y terhadap T-nya itu ada perubahan. Tapi ini linear perubahannya. Kita analisis lagi. Analyze. Nah, saya buang dulu. Oke, nah ini ya. VY-nya. Tapi ini sudah linear kan? Linear. Nah, dapatlah ini kurva VY ya. Kurva VY. Sebentar saya hilangkan dulu ininya. Kurva berikutnya. Ini mode tangan dulu. Ini VY. Ini T. Kurvanya begini. Persamaannya VY sama dengan A dikali T Tambah B. ditambah B. VY apa dimensinya? L per T. Siap. L per T. T dimensinya T ya. A dimensinya apa? A-nya Supaya L berarti per T. L per T. L. Ya. Supaya jadi L per T. L per T kuadrat. Sorry, ini saya hapus dulu. Berarti A-nya L per T kuadrat. Iya.
L per T kuadrat. Ditambah L per T ya, Pak? L per T. L per, mohon maaf, jelek nih tulisannya. L per T, gitu ya. L per T, oke. Ini kan VY ya. Nah, sudah saya tulis lagi. Ini kan VY. VY. L per T kuadrat itu apa? Dalam fisika, Percepatan. percepatan. Ini kan searah sumbu Y, Ya, vertikal, gravitasi. gravitasi. Berarti ini G ya. G dikali T kan. Ditambah ini apa nih? L per T yang ini. V0. V0 Y. V0 searah sumbu Y. Bukankah tadi juga ada V0 Y? Ada. Yang sebelumnya ada, tapi di grafik yang berbeda ya. Ini dari grafik yang sebelumnya ini nilainya 2,5. Nah, sekarang dari grafik yang berikutnya berapa V0Y-nya atau nilai B-nya ini? Sama, 2,5. Sama. Emang harus sama ya karena dari benda yang sama ya, dari benda yang sama. Oke, saya gariskan dulu di sini. Nah, ini ya. Nah, nilai ini harus sama yaitu 5. 2,5 meter per sekon. Sekarang berapa nilai G-nya? 9,2. Negatif 9,25 ya. Mendekati lah gitu ya. Nilai G 9,8 ya di khatulistiwa. Atau di kutub 10 kan ya. Negatif 9,2 meter per sekon kuadrat. Nah, saya coba perkecil dulu. Saya coba tarik dulu ke sini. Cukup nggak ya? Nah, ini cukup ya segini ya. Terlalu besar deh. Untuk memperkecil ada yang tahu ini ya, memperkecil ya. Itu Pak, betul. Zoom out. Nah, ini. Nah, kita lihat nih. A di sini dengan A di sini kan persamaan yang muncul parameter yang sama tapi muncul dari grafik yang berbeda, tapi dari benda yang sama. Nah, saya coba garisin dulu. A ini ya dengan A yang ini. Nah, sekarang lihat nilai A yang ini. Negatif 4,6. Nah, kemudian lihat nilai A yang ini. 9,2. Ada hubungannya nggak 4,6 dengan 9,2? Setengahnya, 2 kali lipatnya. Ya, berarti di sini 2 kali lipat dari ini ya. Atau sebaliknya, nilai A ini adalah setengahnya dari nilai A yang ini. Atau setengah dari G ini ya. Nah, sehingga kita bisa buat lagi persamaannya menjadi Y fungsi T ini ya, YT ya. Sama dengan setengah G T kuadrat. ya, setengah G dikali T kuadrat ditambah V0Y. V0Y sama dengan yang bawah ya. Dari grafik yang berbeda tapi sama nilainya. Kali T ditambah Y0. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada berapa persamaan nih? Mana? Nah, ini ya. Satu persamaan ini. Kemudian
Yang kedua, ini ya. Kemudian yang ketiga, ini. Iya, Ya, cocok dengan teori. cocok, Pak. Tinggal bagaimana kita mengemas LKPD-nya supaya anak-anak terpandu dalam proses berpikirnya ketika melakukan analisis dimensinya. Kalau begitu, persamaan-persamaan gerak parabola ini diperoleh anak bukan dari buku, tapi dari proses anak melemparkan benda, memvideokan, memasukkan ke tracker, mengambil data posisi terhadap EKY dan data waktu, membuat grafiknya, melihat persamaannya, kemudian melakukan analisis dimensi, ketemulah persamaan fisikanya. Gitu Bapak Ibu. Oke, ini mana nih? Saya coba untuk di print screen aja ya.